usaha bisa kita jual sahamnya atau kita narik investor. Nah, disinilah pentingnya peran dari laporan keuangan. Nah, insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan membahas bagaimana cara membuat laporan keuangan yang efektif dan sederhana ya sesuai dengan kebutuhan UMKM. Nah, mungkin berkaitan untuk saat ini berkaitan dengan kategori usaha makanan dan minuman ya. Walaupun sebetulnya juga masih relate ya dengan sektor atau kategori usaha yang lain ya. Tentu kita nggak akan belajar semua apa namanya ilmu keuangan karena waktunya nggak cukup gitu ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita dalam membuat laporan dari sisi penjualan. Oke, Insya Allah saya akan bacakan agenda rundown kegiatan hari ini. Walaupun sebetulnya bukan formal ya teman-teman. Jadi nanti sifatnya santai aja. Insya Allah pemateri akan dibawakan oleh eh, teman saya dari beliau adalah Saudara Muhammad Rizky Arfian. Beliau domisilinya di Yogyakarta. Ya, beliau saat ini aktif sebagai praktisi akunting ya. Kemudian juga beliau tercatat sebagai akunting account eksekutif UMKM Kuliner Indonesia. Kemudian beliau juga sebagai konsultan akuntansi dan pajak UMKM. Ya, alhamdulillah sudah mengerjakan lebih dari 150 klien UMKM di seluruh Indonesia. Dan beliau juga pernah menjadi pembicara ya di salah satu webinar accounting hack ya dengan tema 3 rahasia rasio keuangan untuk bisnis yang sehat. Jadi insya Allah teman-teman uh, beliau sangat berkompeten ya. Apapun yang terkait dengan bidang keuangan nanti kita ada sesi pertanyaan ya. Materi hari ini akan uh, dibawakan oleh beliau. Ya, kita kasih waktu 60 menit, kemudian akan dilanjutkan 30 menit itu tanya jawab. Tanya jawab akan kita bagi dua. Yang pertama berkaitan dengan eh, materi ataupun yang berkaitan dengan keuangan, baik itu laporan keuangan, bagaimana cara menyusun, kemudian lika-liku ataupun kesulitan di dalam menyusun laporan. Kemudian ya, sesi keduanya pertanyaan yang berkaitan dengan yang lainnya, yang berhubungan ya dengan keuangan seperti laporan pajak ataupun yang berkaitan dengan UMKM. Baik, tidak berlama lagi, saya berikan kesempatan kepada Mas Muhammad Rizky Arpian. Tempat dan waktu saya persilakan. Mangga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya terdengar jelas ya, Pak? Jelas, alhamdulillah Mas, Oke, jelas. baik. Terima kasih Pak Khairul ya. Iya Mas, Airul. Ya, siap. Terima kasih Pak Khairul atas waktu yang sudah diberikan, kemudian atas kesempatan juga. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali pada siang hari ini bisa membersamai Bapak Ibu semuanya di sini UMKM di Jawa Barat ya, terutama ya khususnya di Jawa Barat, di mana fokus pada UMKM ini yaitu di bidang kuliner. Atau mungkin ada yang dari non bidang kuliner, Bapak Ibu, Ada Mas, atau boleh ada sebagian dari jasa, ada. kemudian fashion, ada. Oke, oke, Nah, siap, siap. tapi Oke, nggak apa-apa. kebanyakan makanan dan minuman. Oke, oke. Ya, Oke, sebenarnya secara konsep hampir sama. Setiap usaha itu membutuhkan laporan keuangan dan itu baik itu bidang kuliner, bidang fashion dan lain sebagainya itu pasti dia juga akan membutuhkan laporan tersebut. Nah, cuma memang kalau kita berbicara mengenai spesifikasi laporan keuangan nanti ketika kita mengerjakan laporan keuangan untuk usaha kuliner ataupun usaha apa namanya makanan minuman itu akan sedikit berbeda dengan usaha mungkin kayak fashion, pabrikan mungkin pembuatan barang jadi dan lain sebagainya. Nah, cuma di sini saya ingin menekankan bahwasanya secara konsep untuk laporan keuangan terutama di UMKM itu kita harus dapat dulu secara konsep sehingga nanti ketika kita mungkin sebagai owner kita sudah memiliki tim terutama di tim dari departemen accounting ataupun yang lainnya kita bisa istilahnya melakukan controlling kepada tim yang ada di usaha kita seperti itu. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit ataupun kita lebih banyak berdiskusi ya nanti ya Bapak Ibu lebih banyak berdiskusi karena
setahu saya setiap usaha itu memiliki karakteristik masing-masing. Jadi dari segi laporan keuangan, dari segi penjualan ataupun apa itu, walaupun itu di bidang kuliner, sama-sama bidang kuliner, pun sama-sama katakanlah kita sama-sama jualan keripik pisang gitu ya. Itu pasti setiap orang, setiap owner itu memiliki ciri khas masing-masing dalam menjalankan bisnisnya. Nah, sehingga ini akan berimplikasi pada cara dia membuat laporan keuangan seperti itu. Jadi nanti ketika saya memaparkan materi, mohon ini hanya apa ya, sedikit contoh saja dari uh, kebanyakan yang sudah saya kerjakan di bidang kuliner. Nah, tidak menutup kemungkinan mungkin dari Bapak Ibu juga sudah memiliki laporan keuangan dan mungkin formatnya sedikit berbeda dengan yang saya nanti jelaskan. Silakan nanti bisa di-share saja, dikoreksi, ataupun kita saling melengkapi seperti itu. Nah, baik. Next, Bapak. Nah, oke. Untuk profil tadi sudah dijelaskan oleh Pak Khairul ya. Untuk secara singkat, nama saya Muhammad Rizky Ardian. Saya biasa dipanggil Rizky seperti itu. Dan alamat saya, domisili saya di Yogyakarta. Seperti itu. Kemudian untuk pengalaman tadi juga sudah dijelaskan. Mungkin bisa lanjut saja, Pak. Oke, bisa next. Nah, secara umum yang saya ketahui terkait bisnis kuliner, karena saya dulu juga pernah menjadi account eksekutif di bidang kuliner juga, beberapa UMKM kuliner pernah saya ibaratnya apa ya, pernah saya handle juga seperti itu. Nah, untuk bisnis kuliner sendiri itu terbagi menjadi dua, Bapak Ibu, secara umum ya ini, yaitu food service dan juga food manufaktur. Nah, kalau terkait food service, ini memang UMKM kuliner yang mana dia melayani pelanggan itu secara langsung, Bapak Ibu. Jadi katakanlah seperti warung nasi goreng, seperti itu ya. Kita ibaratnya ketika ada pelanggan datang, mereka pesan, kita buatkan di situ dan kita layani di situ. Nah, itu bisa dikatakan sebagai food service. Nah, juga ada lagi yang kedua itu food manufaktur. Nah, di next slide itu food manufaktur bisa kita definisikan, yaitu kita memiliki bahan baku produksi, kemudian kita olah, dan juga kita proses mungkin packing, kemudian baru kita jual. Nah, itu dinamakan food manufaktur, karena kita di situ ada proses pengolahan ataupun proses manufacturing bahan baku menjadi barang jadi. Nah, itu mungkin kalau kita lihat bisa di eh, apa namanya, di beberapa snack-snack kayak gitu ya, itu yang memiliki kemasan itu biasanya dia food manufaktur kayak gitu. Next, Pak. Oke, nah seperti mungkin keripik pisang yang dijual menggunakan packaging, nah itu dia bisa dikatakan sebagai food manufaktur seperti itu karena terdapat proses pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Nah, kemudian dari gambaran bisnis ini, terutama bisnis kuliner, itu kita tentu ada beberapa aspek yang perlu kita miliki dalam sebuah bisnis ya. Baik itu mungkin aspek dari apa namanya, human resource, kemudian dari tim produksi ataupun dari bagian penjualan dan lain sebagainya. Kita juga harus memiliki yang namanya bidang accounting, Bapak Ibu. Jadi kita harus memiliki laporan keuangan. Next. Nah, baik. Eh, Mungkin juga saya tambahkan ya, beberapa permasalahan umum yang ada di UMKM, Bapak Ibu, mungkin beberapa pernah mengalami dan juga beberapa mungkin ada yang tidak mengalami sama sekali ya. Kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, itu CEO ataupun owner itu biasanya merangkap jabatan, Bapak Ibu. Jadi karena kita masih skala UMKM, kadang dari pemilik itu biasanya masih mengerjakan juga bagian produksi, nanti mengerjakan juga marketing, nanti juga dia melakukan pembukuan dan sebagainya. Nah, kadang kalau guyonan kita itu, kadang CEO itu bukan apa namanya,
Chief Executive Officer ya, tapi biasanya Chief Everything Officer karena semuanya itu dikerjakan sendiri Bapak Ibu. Nah, karena ya itu tadi mungkin keterbatasan juga karena kita masih UMKM, jadi masih merangkap-rangkap untuk apa namanya bagian-bagiannya. Kemudian yang kedua, untuk permasalahan UMKM secara umum, yaitu ada yang namanya apa namanya owner itu biasanya lebih suka sorry, lebih sering melakukan apa yang dia sukai, bukan apa yang seharusnya dilakukan. Jadi kayak tadi sebagai contoh ya, jadi dari owner itu mungkin karakteristiknya background dari owner itu mungkin dia suka produksi kue katakanlah ya, dia katakanlah chef gitu, dia suka produksi kue, jadinya yang mereka kerjakan itu ya bagaimana fokus untuk menciptakan produk Bapak Ibu. Jadi gimana caranya produk ini sempurna, produk ini enak dan lain sebagainya. Cuma terkadang mereka melupakan di bagian pencatatannya kayak gitu ya Bapak Ibu. Jadi fokus berinovasi, fokus menciptakan produk, tapi mereka lupa untuk melakukan pembukuan ataupun pencatatan. Nah ini yang terkadang dilakukan oleh beberapa owner ataupun pengusaha kayak gitu. Nah ini seharusnya dihindari Bapak Ibu. Kemudian karena kita membahas terkait laporan keuangan, saya akan menjelaskan permasalahan UMKM di bidang keuangan, Bapak Ibu, di bidang accounting ya ini. Yang pertama itu biasanya uang pribadi dan juga uang untuk usaha itu dicampur, Bapak Ibu. Nah, ini menurut saya ya, ini salah satu kesalahan yang lumayan fatal, Bapak Ibu. Karena ketika kita tidak memisahkan antara uang pribadi dan uang usaha, ke depan ketika memang transaksi kita sudah banyak, bisnis kita sudah maju, nah itu kita akan kebingungan. Terkadang ya kalaupun bisnis kita berjalan sukses dan keuntungannya banyak, itu ya alhamdulillah. Tapi kalau misal kita memang masih ibaratnya beberapa kali mungkin masih sering rugi ataupun eh, apa namanya istilahnya nombok gitu ya. Nah, nanti uang pribadi kita akan tergerus juga dan itu kita tidak mengetahui apakah sumbernya karena kita konsumsi terlalu banyak dalam artian spend untuk pribadi itu terlalu banyak ataupun usaha kita memang tidak baik-baik saja gitu. Nah, saran saya itu ke depan untuk uang pribadi dan uang usaha itu dipisahkan Bapak Ibu. Mungkin ada rekening tersendiri untuk usaha dan untuk pribadi ada rekening tersendiri. Nah, yang kedua itu tidak melakukan pembukuan. Nah, tadi ya tidak melakukan pembukuan karena mungkin mereka fokus di entah itu produksinya ataupun fokus di marketingnya dan sebagainya. Nah, ini juga salah satu fatal karena pembukuan itu ibaratnya kiper lah kalau di sepak bola ya, kiper karena dia akan menjaga kita dari masalah-masalah yang tidak kita ketahui berhubungan dengan keuangan. Nah, kemudian tidak membuat laporan keuangan, nah, ini juga hampir sama. Kemudian yang keempat itu tidak mampu membaca dari laporan keuangan kita yang dihasilkan kayak gitu ya. Kemudian yang kelima tidak mampu mungkin menganalisis ya laporan keuangan. Nah, ini semua ini akan berimplikasi kepada yang namanya keputusan bisnis itu tidak akurat Bapak Ibu. Jadi ketika kita tidak mempunyai data, kemudian kita mau apa namanya menganalisis dari usaha kita itu tidak akan bisa Bapak Ibu karena eh, ketika kita melakukan analisis itu pasti base-nya dari data yang kita miliki, yaitu historical data yang sudah kita lakukan selama kita usaha kayak gitu ya. Jadi permasalahan-permasalahan ini akan menyebabkan keputusan bisnis kita tidak akurat. Next. Nah ini ya keputusan bisnis kita tidak akurat. Kemudian apa sih pentingnya laporan keuangan seperti itu ya? Yang pertama itu jelas laporan keuangan itu bisa menjadi bahan evaluasi bisnis ya. Semua eh, keputusan ataupun semua evaluasi bisnis itu pasti dia harus memiliki data ataupun berdasarkan data. Kalau tidak berdasarkan data itu namanya hanya awang-awang ya istilahnya apa ya? Hanya mengarang saja kayak gitu. Jadi itu tidak
bukan evaluasi namanya, tapi cuma mengarang saja. Nah, kemudian yang kedua itu bisa menilai kesehatan bisnis kita. Nah, salah satu manfaat dari laporan keuangan itu untuk menunjukkan indikator-indikator keuangan, di mana itu nanti akan ketahuan apakah cash flow kita aman, apakah utang kita terlalu banyak, ataupun apakah memang aset kita itu apa namanya sudah tergerus. Nah, itu bisa kita ketahui dengan laporan keuangan. Makanya ini bisa sebagai indikator untuk menilai kesehatan bisnis kita. Nah, yang ketiga itu bisa menjadi acuan pengambilan keputusan bisnis. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwasanya setiap owner itu harus memiliki kemampuan untuk membaca laporan keuangan. Sehingga nanti ketika mereka mau melakukan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan scale up bisnisnya itu bisa akurat, kayak gitu ya. Jadi ini laporan keuangan untuk acuan pengambilan keputusan. Nah, kemudian yang keempat itu sebagai syarat untuk bertemu investor, Bapak Ibu. Nah, ini pengalaman dari saya ya. Jadi ada beberapa UMKM kuliner, sebenarnya non kuliner juga kemarin sempat menghubungi saya juga. Jadi mereka minta untuk dibuatkan laporan keuangan, Bapak Ibu, untuk didampingi membuat laporan keuangan juga. Nah, ini setelah saya tanya, kenapa setelah beberapa tahun berjalan baru mau membuat laporan keuangan? Ternyata salah satu sebabnya itu karena mereka sudah ibaratnya udah meningkat ya, bisnisnya udah meningkat, kemudian udah untung, dan juga dia mau scale up, Bapak Ibu, mau mengembangkan bisnisnya. Nah, itu ada beberapa investor yang tertarik untuk membeli kepemilikan dari owner tersebut. Nah, baru dari situ mereka menyadari bahwasanya investor itu membutuhkan salah satunya yaitu laporan keuangan. Nah, kenapa investor butuh laporan keuangan? Karena dari laporan keuangan itu bisa mencerminkan apakah bisnis itu layak apa enggak saya beli, kayak gitu ya. Nah, dan juga untuk kedepannya apakah prospek atau tidak. Nah, ini juga semuanya berhubungan dengan scale up, Bapak Ibu, untuk naik kelas ya ibaratnya. Dari UMKM kita harus naik kelas, makanya kita salah satunya harus memiliki laporan keuangan. Dan beberapa kesempatan dulu saya pernah ikuti juga bahwasanya ketika kita mau melakukan pitching ke investor ya, tentu salah satu yang sangat diperhatikan itu di laporan keuangannya. Nah, jadi bisa mungkin kita harus memiliki fondasi yang kuat di laporan keuangan ini. Next. Nah, kemudian saya jelaskan masuk ke laporan keuangan untuk UMKM. Ini ada beberapa jenis laporan, dan ini tidak menutup kemungkinan ada yang lain juga. Cuma secara umum itu ada 6 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu laporan transaksi harian, kemudian laporan penjualan, laporan aset, laporan stok ataupun persediaan, laporan laba rugi, dan juga laporan neraca. Nah, mungkin satu persatu coba saya tunjukkan ataupun saya jelaskan. Yang pertama laporan transaksi harian. Next. Nah, ini salah satu contoh dari laporan transaksi harian Bapak Ibu. Nah, jadi ketika kita membicarakan laporan transaksi harian, otomatis laporan ini harus diisi setiap hari ya Bapak Ibu ya. Ini hanya contoh format dari yang saya sering buat seperti ini untuk laporan transaksi harian. Yang pertama itu ada tanggalnya, ada tanggal, kemudian ada kategori. Boleh di next Pak. Oke, nah ini ada tanggal, kemudian ada kategori, dan juga kemudian ada keterangan, kemudian ada ini informasi harga satuannya, ada satuan, kuantiti, dan juga harga satuannya, kemudian ada apa namanya total pemasukan, total pengeluaran, dan juga saldo, Pak Ibu. Nah, ini salah satu fungsi dari laporan transaksi harian itu kita bisa melihat secara detail apa saja yang sudah kita lakukan dalam satu hari itu. Ataupun nanti ini sifatnya satu bulan ya kita isinya. Tapi ini terutama penginputannya itu harus per hari, harus kita input. Katakanlah di sini ada contoh ya, ada yang pertama itu modal awal. Nah, terutama
ketika kita memulai usaha, pasti kita akan melakukan penyetoran modal awal. Nah, karena di sini 10 juta, kita catat di bagian transaksi pemasukan, kemudian di sebelah kanannya itu saldonya akan bertambah juga. Jadi 10 juta juga. Nah, saldo awal ini secara pembukuan itu sudah kita tulis 10 juta ya. Nanti di bawahnya ketika ada transaksi lagi, baik itu pemasukan ataupun pengeluaran untuk pembelian bahan baku ataupun pembelian mesin, alat dan sebagainya, tentu akan berubah-ubah untuk saldonya. Nah, makanya di kolom paling kanan itu menunjukkan berapa sisa saldo uang yang kita miliki saat ini. Seperti yang tertera di paling bawah itu, yaitu saldonya 5.822.000, itu merupakan saldo akhir uang yang kita miliki di saat ini. Nah, ini yang harus kita cocokkan dengan kondisi uang real yang ada di perusahaan. Nah, makanya kenapa tadi uang pribadi dan dengan uang bisnis itu harus dipisah. Karena ketika kita membaca dari laporan transaksi harian, ini harus menunjukkan sisa uang real yang ada di bisnis kita. Kita harus hitung tuh fisik uangnya, harus kita hitung apakah sama 5.800.000 atau berbeda. Nah, ketika berbeda ataupun selisih, nanti kita harus cari tahu di mana selisihnya, dan itu ketika kita ibaratnya uh, kita pasrahkan ke accounting kita untuk pencatatan ini, kita bisa monitor di situ sebagai owner. Seperti itu ya Bapak Ibu. Terus next. Oke, kemudian laporan penjualan Bapak Ibu. Nah, laporan penjualan di sini juga sangat beragam bentuknya karena masing-masing usaha itu untuk channel penjualannya itu berbeda-beda juga. Ada yang dia online, ada yang offline, ada yang pakai marketplace, ada yang langsung di store kayak gitu ya. Nah, makanya untuk format dari laporan penjualan ini tidak bisa disamaratakan antar pelaku UMKM. Nah, di sini kebetulan saya kasih contoh sedikit. Ini merupakan salah satu format laporan penjualan di mana mereka itu memiliki beberapa channel penjualan, Bapak Ibu. Jadi ada yang dia tunai. Contohnya gini ya, ini mungkin bisa kita sederhanakan. Kita contohkan sebagai sebuah bisnis di mana dia punya bisnis minuman, katakanlah ya minuman, dia buka store open booth gitu di mungkin apa namanya di depan rumahnya, open booth. Kemudian dia juga melayani penjualan melalui GrabFood ataupun GoFood, ShopeeFood seperti itu. Nah, makanya di sini ada beberapa kolom buat penjualannya. Ada yang pertama kasir tunai. Nah, kasir tunai ini yang berhubungan langsung ketika pelanggan datang ke outlet kita. Mereka bayar cash, bayar tunai, otomatis kita tulis di kasir tunai. Kemudian kasir non tunai. Nah, ini ketika mereka mungkin menggunakan QRIS ataupun menggunakan debit kayak gitu ya. Itu masuknya di kasir non tunai. Kemudian ada Gojek, Grab, kemudian Shopee. Nah, ini kayak semacam GrabFood, ShopeeFood, dan sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian kita harus memiliki totalnya. Ketika kita tahu total offline dan juga total online-nya berapa, kita bisa menganalisis juga dari sini bahwasanya eh, mana nih channel penjualan yang memang efektif yang kita lakukan selama ini kayak gitu ya. Jadi kita bisa ketahui, oh ternyata online-nya lebih banyak di sini dan juga offline-nya malah sedikit. Nah, kita bisa pertimbangkan mungkin menutup secara offline, jadi kita fokus di cloud kitchen-nya kayak gitu. Jadi kita melayani hanya di online saja. Itu juga bisa ketika memang itu dibutuhkan buat menghemat operasional kita. Katakanlah mungkin ketika kita meng-hire kasir yang mungkin gajinya itu lebih banyak daripada pemasukan penjualan tunainya, itu bisa kita pertimbangkan untuk menutup penjualan tunai dan kita fokus di penjualan online saja. Itu juga bisa dilakukan seperti itu. Nah, makanya salah satu pentingnya laporan penjualan itu untuk menganalisis channel-channel penjualan apa aja yang memang tepat untuk bisnis kita seperti itu. Next. Nah, kemudian
di sini ada laporan aset ya Bapak Ibu ya, laporan aset. Untuk laporan aset ini sebenarnya ini lebih ke inventaris kita sih, inventaris kita. Dan kita kalau di accounting itu biasanya kita eh, menghitung berapa umur dari aset yang kita miliki. Katakanlah, misal contohnya di sini ada kompor, itu umur ekonomisnya 48 bulan ataupun 4 tahun. Jadi nanti ketika kita sudah berjalan selama beberapa bulan, beberapa tahun itu kita bisa tahu sebenarnya nilai buku dari kompor itu tuh tinggal berapa gitu. Jadi nanti ketika mungkin kita um, apa namanya katakanlah kita mau jual ataupun apa itu kita bisa ketahui nilainya itu berapa seperti itu. Dan juga ini salah satu komponen juga laporan aset yang memang harus UMKM miliki untuk pitching ke investor seperti itu ataupun untuk laporan pajak juga diperlukan. Next. Oke, next. Nah, untuk selanjutnya yaitu laporan stok ataupun persediaan ya Bapak Ibu ya. Laporan stok atau persediaan mungkin di sini lumayan kecil nih, nggak kelihatan banget. Nanti bisa saya tunjukkan langsung di ininya, apa namanya, di Excel-nya. Nah, cuma secara garis besar laporan stok ataupun persediaan ini sangat berguna untuk apa namanya, untuk mengetahui kondisi ataupun mutasi dari persediaan kita, Bapak Ibu. Jadi ketika katakanlah kita apa namanya kita usaha food manufaktur ya, pasti itu banyak sekali bahan baku yang kita miliki ataupun dari usaha makanan apa saja itu pasti banyak banget bahan baku yang kita miliki. Pernah saya itu menghandle salah satu UMKM restoran yaitu untuk bahan bakunya saja itu sampai ratusan Bapak Ibu. Jadi sampai sedetail itu harus dicatat dan harus kita tahu apa namanya pemakaian dan juga pemasukannya seperti itu. Karena ini nanti akan berkaitan dengan HPP yang kita keluarkan, gitu ya Bapak Ibu ya. Next, oke. Kemudian di sini saya akan menjelaskan terkait laporan laba rugi. Nah, ketika kita sudah melakukan beberapa pencatatan di transaksi harian, kemudian di laporan aset, kemudian di laporan apa namanya penjualan dan sebagainya itu otomatis output yang kita harapkan yaitu berupa laporan laba rugi Bapak Ibu. Nah, laporan laba rugi ini sebenarnya hanya ringkasan dari transaksi harian yang kita input, yang kita sudah catat ya. Kita olah menjadi laporan laba rugi. Nah, makanya di sini ada yang pertama itu ada pendapatan. Next, ada pendapatan. Nah, bagian pendapatan itu terdiri dari penjualan dan juga terdiri dari potongan penjualan. Boleh di next, Bapak? Oke, sebentar. Nah, dari pendapatan eh, apa namanya di laporan laba rugi itu ada penjualan dan juga potongan penjualan ya. Nah, dari penjualan ini merupakan rangkuman dari beberapa transaksi penjualan yang sudah kita catat di transaksi harian. Ada yang tadi dari GoFood, dari Shopee Food, dari Tunai. Nah, itu masuknya di sini semua. Nah, nanti dari penjualan ini masih dikurangi dengan potongan penjualan apabila ada ya, ataupun diskon seperti itu. Nah, nanti akan terlihat jumlah pendapatannya. Kemudian ada harga pokok penjualan, harga pokok penjualan ataupun HPP. Nah, ini HPP ini kita lihat dari laporan stok yang sudah kita buat, laporan stok yang sudah kita buat ya. Oleh karena itu, eh, ketika kita menyusun laporan stok itu diusahakan harus bisa detail dan juga bisa mewakili dari apa namanya dari kondisi stok yang kita miliki seperti itu. Nah, kemudian di bawahnya itu setelah kita mengetahui
penjualan dan juga HPP, kita akan mengetahui laba kotor, Bapak Ibu. Jadi laba kotor itu didapat dari total pendapatan dikurangi dengan HPP. Nah, kemudian ada biaya usaha. Biaya usaha ini merupakan biaya operasional usaha kita selama 1 bulan di luar HPP ya. Nah, ada yang pertama biaya gaji, kemudian ada biaya utilitas, ini kayak listrik, telepon, internet, dan sebagainya. Kemudian ada biaya marketing, dan juga ada keperluan kantor, ada transport seperti BBM, pengiriman, dan lain sebagainya. Kemudian ada depresiasi dan amortisasi. Nah, ini yang kita dapat dari laporan aset yang tadi sebelumnya saya jelaskan. Ini ada biaya lain-lain. Nah, dari total laba kotor, kita kurangkan dengan total biaya usaha, maka ketemulah laba operasional ya di sini ya. Laba operasional. Kemudian kita kurangkan lagi dengan biaya di luar usaha dan juga kita tambah dengan pendapatan di luar usaha, maka ketemulah laba ataupun rugi bersih. Seperti itu. Next. Oke, nah kemudian laporan neraca. Nah, ini laporan neraca itu lebih secara singkatnya, secara gampangnya itu menjelaskan posisi keuangan ataupun posisi ya posisi keuangan yang kita miliki seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini ada aset, itu terdiri dari aset lancar, kemudian ada juga aset tetap. Nah, aset lancar ini kaitannya dengan kas, kemudian ada bank, dan piutang usaha dan persediaan. Nah, kemudian aset tetap itu ada tadi ya peralatan, bangunan, mesin, dan lain sebagainya ya Bapak Ibu. Nah, nanti di sisi kiri ini merupakan aktiva. Nah, kemudian ada di sisi kanan, Bapak Ibu. Di sisi kanan itu ada pasiva, yaitu ada hutang dan juga ada ekuitas ataupun modal. Nah, hutang sendiri ada hutang jangka pendek dan juga hutang jangka panjang. Nah, hutang jangka pendek mungkin terkait dengan hutang usaha ya, hutang usaha ketika ketika kita beli bahan baku katakanlah kita meminjam mungkin ke bisnis ke apa namanya ke owner bisnis yang lain ya, gitu. Nah, itu bisa disebut sebagai hutang usaha. Kemudian hutang jangka panjang, nah ini contohnya hutang bank dan sebagainya ya. Nah, kemudian ekuitas. Ekuitas ini ibaratnya menunjukkan posisi modal kita ya, baik itu dari modal awal sampai dengan sisa modal yang kita miliki di bisnis ini. Nah, ini ada modal, kemudian ada laba rugi ditahan, kemudian ada nanti juga preferred dan sebagainya. Oke, mungkin secara garis besar ini laporan-laporan yang dibutuhkan UMKM dan karena apa namanya karena sifatnya setiap pengusaha itu memiliki karakteristik beda-beda, mungkin bisa beberapa dimodifikasi sedikit lah terkait laporan ini, bisa disesuaikan aja nanti untuk laporannya. Kemudian next sepertinya sudah habis ya, kita mungkin lanjut ke kita sampaikan ke Excel-nya, Ibu. Masih ada waktu sekitar 20 menit. Coba saya share dari Excel-nya biar ada gambaran lebih menyeluruh. Izin share screen, Pak. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Atau nanti ya, Pak? Sekalian Ya, share. boleh. Mungkin teman-teman ada satu pertanyaan, boleh diaktifkan mic-nya. Silakan langsung aja. Ada teman-teman yang mau ditanyakan atau masih blank? Nggak apa-apa ya. Jadi selanjutnya kita akan mulai ke contoh ya. Ya, contoh bagaimana pengisian laporan dengan template. Yang mudah diharapkan teman-teman juga paham dan mau bertanya ya, selama ini kita bikin laporan tuh sesuai dengan standar ataupun sesuai dengan apa yang keumuman gitu ya, supaya kita paham. Oke, lanjut Mas. Apa-apa. Oke, mungkin saya lanjut dulu untuk
apa namanya bagaimana ketika kita apa namanya implementasi ke Expo ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ini kurang lebih sama dengan yang saya tunjukkan di PowerPoint tadi, yang di presentasi tadi. Cuma di sini akan saya jelaskan secara urut dari transaksi harian sampai dengan nanti laporan neraca ya, seperti itu ya. Nah, ini di sini saya sudah membuat beberapa contoh transaksi. Ini sebenarnya transaksi hanya contoh saja, dan Halo, suaranya terputus, Mas Arfian. sudah share bisa digunakan juga untuk Bapak Ibu semuanya. Jadi mungkin nanti tinggal dimodifikasi aja untuk transaksi-transaksinya. Nah, di sini ketika kita ada beberapa transaksi, yaitu mungkin penyetoran modal awal, kemudian pembelian apa namanya peralatan, pembelian mesin dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus pastikan bahwasanya untuk penginputan di kategori itu harus sesuai ya dengan apa yang ada di keterangan Bapak Ibu. Jadi jangan kita beli kompor tapi kita masukkan di biaya bahan baku. Nah, itu jangan, karena ini nanti akan mempengaruhi di laporan-laporan berikutnya. Kayak gitu. Nah, jadi di sini harus sesuai dengan apa yang ada di detailnya. Nah, nanti dari laporan ini yang saya tunjukkan tadi bahwasanya akan terlihat saldo di sini Bapak Ibu, akan terlihat saldo di bagian paling bawah ya. Ini nanti akan dia otomatis mengeling ke laporan neraca karena ini kan sifatnya saldo uang ya. Uang tadi itu maksudnya di aset. Nah, aset itu sendiri dia masuk di laporan neraca Bapak Ibu. Nah, di sini saya tunjukkan ya. Totalnya 5.822. Kita coba lihat neraca. Harusnya di kasnya itu sama. 5.822.000. Nah, sedangkan banknya ini 800.000. Ini kita juga ambil dari laporan transaksi harian di bagian bank di sini ya Bapak Ibu ya. Ada 800.000. Nah, makanya di sini eh, dia otomatis akan ngeling untuk laporan keuangannya. Jadi ketika kita sudah benar dalam mencatat transaksi di kas dan bank di laporan hariannya ini, otomatis dia akan terinput di laporan neraca dan juga laporan laba rugi. Nah, sebagai contoh kembali, ketika kita apa namanya menginput di sini gaji karyawan, ini ya, gaji karyawan sebesar 1 juta, itu otomatis dia akan mengeling juga ke laporan laba rugi di sini. Ada gaji karyawan 1 juta. Nah, oleh karena itu, nah ini ketika saya tambahkan lagi ya, katakanlah di sini ada kita bayar juga gaji karyawan untuk apa namanya bagian yang lain, katakanlah bagian produksi gitu ya. Kita input sebesar 2 juta. Nah, otomatis dia akan ngeling juga ke laporan laba rugi. Jadi total gajinya 3 juta di sini. Nah, oleh karena itu ketika memang Bapak Ibu membutuhkan nanti template ini bisa nanti dipakai aja, nanti saya share dan bisa digunakan, semoga bisa memudahkan pencatatan keuangan dari Bapak Ibu semuanya. Oke, nah kemudian saya hapus dulu ya. Nah, kemudian dari sini ada juga laporan bank. Nah, ini laporan bank ini kita usahakan sesuai dengan mutasi bank ya. Kalau tadi kan kas, kas itu yang uang tunai yang kita miliki, dan bank ini lebih ke laporan rekening kita, rekening usaha kita. Nah, bisa juga rekening bank ini ada beberapa, karena tidak menutup kemungkinan pelaku usaha itu tidak hanya menggunakan satu bank saja. Ada beberapa, mungkin ada kayak Mandiri ataupun ada BSI dan lain sebagainya ya. Tentu itu nanti tinggal ditambahkan saja untuk laporan banknya. Nah, ini juga dia akan langsung otomatis
apa namanya ngeling ke laporan laba rugi seperti itu. Kemudian laporan omset. Nah ini juga sama ini pendapatan. Sifatnya otomatis juga ketika kita isi di laporan kas dan juga bank ini otomatis dia akan input di laporan omset. Tapi di sini udah terpisah-pisah ya. Ada yang kasir tunai sendiri, ada yang Grab sendiri nanti, kemudian ada yang Shopee sendiri. Jadi ketika kita input di kas dan bank, otomatis dia akan lihat di ngeling di omset. Nah ini kita bisa mudah menganalisis penjualan-penjualan yang memang sekiranya relevan dengan bisnis kita dan juga yang mungkin tidak efektif yang kita lakukan. Tuh. Kemudian laporan aset. Nah, laporan aset seperti yang tadi itu juga kita tinggal masukkan saja. Jadi ketika kita input di sini ada aset, katakanlah kita filter dulu Bapak Ibu. Aset di sini ya. Nah, ini ada kompor, wajan, kemudian mesin pengering, peralatan masak. Nah, itu kita tinggal masukkan saja di laporan aset. Sini. Tanggal perolehnya sesuai dengan tanggal kita belinya. Dan umur ekonomis itu umur masa pakainya, masa pakai aset, kemudian harga perolehan, harga belinya. Nah, nanti di sini total beban depresiasinya dia apa namanya akan menghitung berapa total beban depresiasi yang sudah kita keluarkan untuk aset ini. Dan juga nilai bukunya itu berapa gitu. Nah, ibaratnya ini ya, ini dari harga beli 1 juta, nilai bukunya tinggal 979. Sehingga beban depresiasinya sekitar 20.000. Nah, ini ketika memang kita nilai appraisal itu sebenarnya kompor kita itu nilai bukunya tinggal 979.000. Seperti itu. Kemudian laporan stok. Nah, ini ada bahan baku, kita punya apa namanya? Punya pisang, kemudian ada minyak goreng, ini ada standing pouch untuk kemasan. Nah, itu kita tulis saja di sini. Katakanlah di sini satuannya sisir, gitu ya. Kemudian ini liter dan juga standing pouch-nya pieces. Nah ini kita harus tulis nih. Di sini ada stok masuk sesuai dengan kita belinya berapa tadi di laporan kas itu sudah ada. Kita masukkan di sini. Nah ini pisang kita beli apa namanya? Kita beli 20 sisir, kemudian apa namanya kita masukkan dan juga kita lihat stok terakhirnya berapa. Nah, itu nanti yang akan mempengaruhi HPP di bisnis kita. Nah, ketika kita salah menginput ini, otomatis HPP kita bisa salah juga Bapak Ibu. Jadi tidak sesuai antara biaya real dan juga biaya di pencatatan kita. Gitu. Kemudian ada di laporan laba rugi, yaitu di bagian apa namanya bagian akhir itu ringkasan dari laporan-laporan yang sebelumnya Bapak Ibu, baik dari kas, bank, omset, aset, stok, laba rugi, aset, stok, dan juga sebenarnya kalau ada lagi itu laporan pembelian Bapak Ibu. Cuma kita di sini langsung tulis saja di laporan transaksi harian ya, seperti itu. Nah, di laporan laba rugi ini semua angkanya di sini sudah terumus Bapak Ibu. Jadi di sini saya sudah buatkan beberapa rumus. Jadi ketika kita sudah menginput transaksi penjualan, otomatis dia akan mengeling di sini. Nah, misal di sini katakanlah kita tambah lagi ya penjualannya ya dari 1,8 ini kita tambah ada lagi penjualan di tanggal 30 misal. Penjualan dari tunai. Nah, ini kita input saja di pemasukan. Jangan lupa kita input di pemasukan karena dia sifatnya menambah uang kita. Kita tambah 20 juta. Nah, otomatis di laporan laba rugi dia akan menambah juga. Jadi 21.800.000 rupiah. Nah, yang tadinya 1,8 jadi menambah. Nah, itu salah satu otomatisasi yang ada di Excel ini Bapak Ibu.
Kemudian ada juga tadi HPP, ini diambil dari laporan stok, dan juga biaya gaji, biaya utilitas, dan lain sebagainya itu dari laporan kas dan bank. Oke, sehingga dari sini kita bisa lihat dari contoh transaksi ini ya, itu laba dari usaha keripik pisang ini yaitu hanya Rp22.000. Nah, ini sangat sangat tergantung dengan kondisi keuangan yang sebenarnya terjadi. Kemudian laporan neraca. Laporan neraca ini terdiri dari aktiva dan pasifa yang tadi saya infokan, bahwasanya memang dari aset sendiri itu terbagi menjadi dua ya Bapak Ibu ya. Ada aset lancar dan juga aset tetap. Nah, aset lancar ini kita ambil data dari kas saldo ya, terutama saldo kas di akhir bulan dan juga saldo bank di akhir bulan juga. Nah, ini sekali lagi ini juga sudah kita otomatisasi. Jadi ketika kita sudah menginput di laporan kas dan bank, dia akan teribu di sini untuk saldo akhirnya. Kemudian persediaan itu kita ambil dari laporan stok dan juga apa namanya aset tetap ya, Bapak Ibu ya. Aset tetap itu kita ambil dari laporan aset yang sudah kita input. Nah, di sini ada beberapa aset kita input, kemudian eh, apa namanya angkanya akan link ke laporan neraca. Karena laporan neraca ini memang menjelaskan kondisi posisi keuangan kita, entah itu kondisinya sebenarnya minus ataupun tidak, itu sebenarnya lihatnya di sini ya Bapak Ibu. Apakah modal kita sudah tergerus ataupun modal kita bertambah, itu nanti lihatnya di laporan neraca. Nah, ini juga di sini juga ada hutang sebelah kanan, pasifa ya. Hutang jangka pendek itu biasanya jatuh temponya kurang dari 1 tahun, itu dikatakan sebagai hutang jangka pendek. Itu kayak hutang usaha seperti itu. Itu maksudnya di hutang jangka pendek. Kemudian hutang panjang, jangka panjang itu ada hutang bank ya, salah satunya contohnya. Cuma saran dari saya sih untuk hutang ini diminimalkan Bapak Ibu. Jadi karena saya juga melihat beberapa bisnis juga, beberapa UMKM itu ketika memang dia modal dari usahanya itu dari hutang, itu tidak menutup kemungkinan apa ya, lebih berisiko Bapak Ibu daripada modal yang kita keluarkan dari pribadi ataupun dari join dengan orang lain seperti itu. Karena kan ketika kita hutang itu di situ muncul beban ya, beban baru ya, beban bunga namanya. Nah, beban bunga itu juga akan menggerus dari arus kas kita. Nah, itulah yang menyebabkan ketika kita sudah pinjam terlebih itu dengan ke bank itu otomatis bebannya tambah tinggi. Dan juga menurut saya terlalu apa namanya terlalu terburu-buru menurut saya kalau baru mulai udah pinjam di bank kayak gitu ya, karena kita ibaratnya kita belum mulai membangun fondasi kita dulu, menggunakan uang kita dulu, tapi kita sudah melakukan peminjaman. Nah, itu kemungkinan besar eh, risikonya sangat tinggi sih. Kemudian di sini ada ekuitas ya, ekuitas itu terdiri dari modal. Tentu ini modal yang sudah kita store dari awal. Kemudian ada laba rugi ditahan. Ini laba rugi dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian laba rugi tahun berjalan itu dari laba di awal tahun sampai dengan bulan terakhir. Nah, dan juga ada laba rugi bulan berjalan. Ini laba khusus di bulan terakhir saja. Sehingga di sini akan terinfo berapa total aset dan juga total pasifanya. Ini ya, total aset dan juga total pasifanya. Nah, ini kedua komponen ini harus balance, Bapak Ibu. Nah, ini harus balance. Balance artinya
antara total aset dan juga total hutang dan ekuitas ini harus sama. Nilainya harus sama. Ketika total asetnya 10.022.000 rupiah, otomatis total hutang dan ekuitasnya juga harus 10.022.000 rupiah. Seperti itu. Ketika memang total uh, aset dan juga total hutang dan ekuitas ini berbeda ataupun selisih, nah itu pasti ada kesalahan dari pencatatan yang kita buat. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk penjelasan singkat mengenai laporan keuangan untuk UMKM. Jadi di sini tidak hanya sebatas dengan laporan penjualan saja, tapi juga laporan keuangan secara keseluruhan. Karena ketika kita hanya membuat laporan penjualan, itu sebenarnya belum merepresentasikan eh, kesehatan bisnis kita. Karena bisa jadi penjualan kita bagus, cuma apa namanya beban kita juga banyak. Nah itu juga tidak bagus, tidak efisien seperti itu Bapak Ibu. Dan banyak juga yang mengalami ketika teman-teman itu tidak memiliki laporan keuangan, tidak membuat laporan keuangan, mereka sudah pede, penjualan mereka bagus, bahkan bisa ekspor seperti itu ya. Cuma ketika dilihat lagi kok uangnya habis, uangnya nggak ada, nah, ternyata memang biayanya juga tinggi. Entah itu biaya bahan bakunya, biaya marketingnya, dan sebagainya itu tinggi. Nah, makanya inilah pentingnya membuat laporan keuangan secara keseluruhan, tidak hanya laporan penjualan saja. Karena kalau laporan penjualan saja kan itu masih kasarannya masih bruto ya, kita belum tahu netnya itu berapa. Nah, makanya ketika kita mau mengetahui netnya, kita harus mencatat juga biaya-biaya yang terjadi. Nah, salah satunya juga tadi dari HPP, dari biaya gaji, biaya marketing, biaya utilitas, dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu dulu penjelasan singkat dari saya sebagai gambaran awal dari teman-teman. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan ataupun ingin melengkapi dari laporan yang sudah saya share, bisa disampaikan di sesi tanya jawab seperti itu. Mungkin sekian Pak, waktu saya kembalikan ke moderator. Ya, Terima kasih. baik. Terima kasih, Mas Arfian. Oke, teman-teman. Sebelum kita lanjut ya ke pertanyaan, sebenarnya saya juga ada beberapa pertanyaan nih Mas. Mudah-mudahan nanti bisa mewakili ya. Siap, Buat teman-teman yang ingin bertanya, nanti kita siapkan dua channel. Yang pertama boleh melalui chat, itu ada di tombol ketuk layar ya. Kalau mau chat, untuk kanan atas itu ada tombol tanya jawab. Itu bisa ketik di situ. Kalau pengen tanya langsung ya, kita kasih kesempatan raise hand. Nanti angkat tangan aja dulu ya. Tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, teman-teman mohon izin kita absen dulu ya. Boleh open video, open kamera, karena kita akan absen. Oke, semuanya mohon open kamera. Izin ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Oke, insya Allah teman-teman tahan dulu ya kameranya ya. Buat yang hadir hari ini, insya Allah akan saya kirimkan format laporan berupa Excel yang tadi Mas Arfian share ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebentar, saya absen dulu ya. Saya ada yang belum buka kamera. Satu, dua, tiga. Oke. Ya, oke, oke cukup. Oke, baik kita di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk lewat chat. Izin Mas Arfian saya baca dulu ya. siap, siap Pak. Tadi ada yang bertanya mengenai HPP ya. Oke, dari Marika ini bagaimana menentukan HPP produksi yang benar. Terus kemudian Oke, ini yang kedua tentang file ya, file Excel nanti akan kita share ke Japri. Oke, baik silakan Mas. Bagaimana menentukan HPP yang benar? oke baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi
HPP itu sebenarnya ada dua macam ya, Pak. Jadi dari siapa tadi pertanyaannya, Pak? Mohon maaf. Bu Rika. Burika, oke, dari Burika. Jadi ada dua jenis HPP, Bu. Jadi untuk yang pertama itu HPP realnya dan juga HPP acuannya, Bapak Ibu. Jadi gini, sebagai contoh, ketika kita mau mengembangkan produk, kita mau membuat produk, katakanlah keripik pisang tadi ya, keripik pisang. Tentu sebelum kita berjualan, sebelum kita memulai usaha, kita harus menghitung dulu HPP-nya. Nah, HPP yang mau kita hitung ini namanya HPP acuan. Jadi, apakah suara saya masuk, Pak? Ya, Halo, halo, jelas tes. Mas. Ada Oh, jelas. suaranya. Oke, oke, oke. Siap. Nah, eh, HPP real dan juga HPP acuan. Nah, tadi ketika kita menghitung HPP untuk produk yang mau kita jual, ini artinya belum kita jual ya, Bapak Ibu ya. Belum kita produksi, belum kita jual, tapi kita mau hitung HPP-nya. Nah, itu namanya HPP acuan. Juga ada yang kedua HPP real. HPP real ini HPP yang sudah terrealisasikan. Dalam artian gini, kita sudah produksi, kita sudah memulai usaha, dan kita sudah berjualan produk itu. Nah, kita mau lihat nih berapa sebenarnya HPP yang sudah kita keluarkan untuk memproduksi produk itu. Nah, itu namanya HPP real karena berdasarkan uang yang sudah kita keluarkan untuk membuat produk itu. Kalau tadi kan hanya berdasarkan acuan dulu, asumsi dulu ya. Nah, kalau bagaimana cara membuat menentukan HPP yang benar? Nah, ini menurut saya ini lebih ke HPP sebelum ini ya, sebelum apa namanya, sebelum mulai. Jadi katakanlah kita mau jual keripik pisang nih, keripik pisang mau kita jual, kita perlu menentukan harga jualnya berapa. Nah, ketika kita mau menentukan harga jual, otomatis kita harus mengetahui HPP-nya dulu, Bapak Ibu. Nah, dalam kita menghitung HPP, komponen yang harus kita perhatikan, yang pertama itu produk kita. Kita harus tahu bahan-bahan apa saja yang meliputi produk kita, karena itu merupakan salah satu faktor untuk menghitung kebutuhan dari masing-masing bahan, kayak gitu ya. Jadi katakanlah sebentar coba saya tunjukkan contoh kalau ada ya Bapak. Sebentar. Teman-teman yang masih punya pertanyaan boleh di chat aja ya. Klik di kanan atas untuk layar. Silakan di chat. Kalau yang ingin berdiskusi bisa open mic ya. Raise hand dulu. Silakan. Oke, nah ini saya ada contoh cara menghitung HPP. Sebentar, saya share screen. Oke. Sebentar, share screen. Oke. Oke, apakah sudah terlihat, Bapak? Oh, Pak. Jelas. Oke. Nah, ini salah satu contoh ya perhitungan HPP. Ini hanya contoh saja, bukan sebagai acuan untuk perhitungan apa namanya, perhitungan angkanya. Cuma ini secara konsepnya. Nah, di sini ada contoh kita membuat wedang jahe ya. Kalau di Jogja terkenal banget wedang jahe, sasetan. Nah, ketika kita harus memulai menghitung HPP, kita tentukan dulu produknya apa saja. Nah, kita bisa list di sini produknya, terutama terkait spesifikasi produk, satuan, kemasan, dan ukuran. Nah, kemudian ketika kita sudah tahu produknya apa yang mau kita hitung, kita masuk ke daftar bahannya, Pak Ibu. Daftar bahannya.
Nah, di sini sudah ada format untuk pengisian bahan bakunya. Kita isikan dulu, kita list semua yang berkaitan dengan produk kita. Baik itu dari gula pasir, dari jahe, mungkin nanti dari kemasan sasetnya itu, kita harus tahu di sini harga-harganya. Nah, makanya sebelum kita mulai produksi, kita harus survei dulu berapa harga bahan baku yang eh, mau kita produksi seperti itu. Karena ini akan menentukan nanti untuk harga jualnya juga Bapak Ibu. Nah, ketika daftar bahannya sudah kita isi, ini karena belum kita isi di rumusnya error. Nah, ketika kita sudah isi semua di sini, kita lanjut ke kapasitas produksi. Kita hitung dulu kapasitas produksinya dari tenaga kerja langsungnya, dari bagian produksi itu berapa orang, gajinya berapa, kemudian per bulannya berapa. Nah, itu juga kita harus tahu. Kemudian output produksi. Output produksi ini maksudnya ketika kita memproduksi produk A dalam satu hari itu bisa berapa pieces, bisa dapat berapa, katakanlah di sini berapa saset gitu ya. Nah, itu kita juga harus bisa mengira-ngira kayak gitu Bapak Ibu. Nah, karena ini nanti akan mempengaruhi dengan tenaga kerja langsung per produknya, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita ketahui kapasitasnya, kita lanjut di komposisi HPP. Nah, ini yang paling penting. Komposisi ini merupakan istilahnya apa ya, kayak resep gitu ya. Jadi ini jangan sampai ada orang tahu kecuali dengan pemiliknya. Karena ini merupakan resep, di sini bisa dibilang bahan baku dari gula pasir itu dalam satu kali produksi itu butuh berapa gram kayak gitu ya. Kemudian berapa apa namanya harga per gramnya itu berapa. Nah, itu bisa lihat dari daftar bahan tadi. Kemudian jahe sendiri itu dalam produksi wedang jahe saset itu sekali produksi butuh berapa gram jahe kayak gitu ya. Itu harus diketahui oleh masing-masing owner kayak gitu. Nah, ini juga akan menentukan perhitungan HPP-nya. Termasuk dengan saset kemasannya. Ini ya, kemasannya untuk satu saset jelas itu butuh satu pieces kemasan. Nah, itu nanti akan ketahuan berapa total bahan baku pokoknya. Di sini contohnya 21.000 sekian. Tenaga kerja langsungnya berapa? Di sini 1.700 sekian. Kemudian harga pokok produksinya ditambah dari bahan baku ditambah dengan tenaga kerja langsung. Sehingga ketemulah 22.000 sekian. Nah, ini ketika kita sudah tahu dari wedang jahe A, HPP-nya 22.000 sekian ya. Ini tentunya terlalu tinggi nih kalau untuk produk kemasan, cuma ini hanya contoh saja. Kemudian kita next step, ketika kita sudah tahu HPP-nya, kita bisa menentukan harga jualnya di sini. Nah, di format ini juga udah ada harga jualnya, Bapak Ibu. Katakanlah di sini, nah, di sini dari wedang jahe yang sudah kita buat tadi, HPP-nya 22.000 sekian, kita ambillah jualan dengan distributor, reseller, dan juga end user. Kita pakailah, taruhlah distributor itu 100%, sehingga harga jual ke distributor itu 45.000. Kemudian ke reseller, itu dari distributor ke reseller itu 10%. Sehingga harga jualnya 50.000 sekian. Dan ke end user itu dari reseller ambil 25%. Nah, itu harga jualnya 62.000 sekian. Nah, tentu ini sangat tergantung dengan kebijakan masing-masing owner ya, mau menentukan berapa persennya seperti itu. Ibaratnya gitu, cara menghitung HPP yang pertama saya singkatkan lagi, daftar produknya apa aja yang mau kita buat, kemudian daftar bahannya itu apa saja, kita tulis beserta harga-harganya, kemudian kapasitas produksi kita, termasuk output produksinya berapa dalam satu hari, dan juga komposisi HPP-nya. Misal kita butuh gula pasir berapa gram, kita butuh jahe berapa gram, begitu. Nah, itu kita tulis semuanya, nanti akan berjumlah harga pokok produksinya, HPP-nya. Seperti itu, Pak, kurang lebih. Oke.
Baik, terima kasih, Mas Alfian. Ya, Sebetulnya ini secara nggak langsung menjawab pertanyaan berikutnya nih, Mas. Ini ada masuk dari Magoda. Magoda ini merek ya, merek makaroni oke, dengan Ibu Nuri. Eh, Beliau bertanya tentang bagaimana, mau tanya berapa persen keuntungan ideal yang bisa kita ambil. Ya, oke, misalkan HPP produk kita 5.000, berapa harga oke. jual ya untuk reseller dan end user. Sebenarnya tadi pakai rumus yang tadi dijelaskan Mas Arfian ya, itu secara nggak langsung mungkin bisa menjawab ya, Oh, tapi iya, iya, mungkin bisa. sudah terjawab ya, Alhamdulillah, sudah Oh terjawab. gitu Ya, Mas cuma ya. Iya. cuma ada sedikit tambahan dari saya, Pak. Mungkin Boleh. catatan tadi ya, karena rumus itu tuh sebenarnya tidak berlaku baku juga. Jadi apa ya, masing-masing pengusaha itu memiliki karakteristik sendiri. Jadi ketika kita menentukan berapa keuntungan yang ideal, berapa margin yang ideal yang harus kita ambil dari produk kita, nah itu sangat tergantung dengan yang pertama mungkin kondisi pasar juga. Jadi ketika pesaing kita mungkin harganya eh, apa namanya terlalu bawah ataupun terlalu rendah di bawah kita, itu tentu akan mempengaruhi dengan penjualan nantinya. Nah, makanya kalau secara secara hitungan kasar itu bisa kita ambil 100% bisa. Karena pengalaman saya di beberapa UMKM kuliner itu memang rata-rata, ini khusus UMKM kuliner ya Pak, UMKM kuliner itu rata-rata dia mengambil margin 100% dari HPP yang sudah dia hitung kayak gitu. Jadi katakanlah HPP-nya 5.000, mereka jual ke apa namanya distributor ataupun ke pihak pertama itu pasti dia akan dua kalinya ataupun 10.000. Nah, nanti dari 10.000 ini akan ada ke reseller mungkin ya. Ke reseller, kemudian ke end user. Nah, ada beberapa tahap itu yang harus diperhatikan juga. Nanti sampai ke end user itu apakah terlalu tinggi atau tidak seperti itu. Nah, itu yang harus kita bandingkan dengan kompetitor juga. Nah, makanya tadi saya bilang ini jangan sebagai acuan baku, cuma bisa dijadikan sebagai ya gambaran saja. Ketika memang itu masih make sense, kompetitor masih di apa namanya di atas kita harganya, ya berarti itu baik-baik saja kita lakukan kayak gitu. Karena itu pinter-pinternya kita memilih bahan baku yang murah, yang berkualitas kayak gitu ya. Itu beberapa faktor sih. Makanya itu tadi notes dari saya. Cuma kalau secara keseluruhan memang di bisnis kuliner ini kebanyakan mengambil 100% untuk marginnya. Artinya 5.000 dijual dengan 10.000 seperti itu. Itu Ya, sih, Pak. oke, baik. Menarik ya. Eh, Ternyata 100% ya Mas ya, idealnya ya. Ya, Jadi betul, kalau betul. nggak belum sampai 100%, mungkin bisa kita tekan di cost produksi HPP-nya tadi ya. Betul, betul, betul. Ya, siap, siap. Oke, baik. Mas, ini ada yang nanya, file yang cara menghitung HPP boleh kita share nggak nanti? Oh ya, boleh, boleh. Boleh, boleh. Nanti saya share. Siap. Oke, ini Mas ada pertanyaan dari Muhammad Toshio. Izin Hmm, tanya terkait aset. Misal, hmm, depresiasi 48 bulan, hmm. namun ternyata aset tersebut hingga 72 bulan masih dapat digunakan dengan layak dan tetap digunakan untuk operasional. Nah, bagaimana mendefinisikan hal ini dalam akuntansi? Silakan, Mas. Oke. Jadi gini, ketika kita menghitung depresiasi aset, kan tadi kita harus menentukan dulu umur ekonomisnya ya. Yang kita tahu, misal katakanlah tadi contohnya aset itu umur ekonomisnya hanya 48 bulan ataupun hanya 4 tahun ya. 4 tahun ternyata setelah jalan sampai tahun keempat, aset itu masih kita gunakan. Dalam artian masih layak kita pakai, belum rusak gitu ya. Belum belum rusak, sampai tahun ke-6 itu masih kita pakai. Nah, bagaimana cara mendefinisikan aset itu yang kita pakai? Nah, ini jadi secara pembukuan, secara laporan keuangan, aset itu sebenarnya sudah tidak ada di pembukuan kita karena nilainya sudah melebihi 4 tahun, artinya sudah nol. Karena antara
nilai beli dengan depresiasi itu sudah sama ataupun sudah nol kayak gitu ya. Nah, cuma karena kita masih pakai itu kita ada dua pilihan, Bapak Ibu. Yang pertama kita bisa namanya reklasifikasi ulang ataupun kita appraisal ulang nilai itu. Kita masukkan kembali ke pembukuan kita atau memang kita gunakan cuma memang tidak kita akui secara pembukuan. Nah, itu ada dua pilihan sih. Cuma kalau kalau ibaratnya kalau kita mau benar-benar sesuai dengan keadaan bisnis kita, tentu kita harus lakukan reklasifikasi ulang ataupun kita hitung ulang untuk nilainya. Jadi nanti kita masukkan lagi tapi dengan nilai yang sudah kita appraisal ulang gitu Bapak Ibu. Jadi nilainya bukan 100% seperti harga beli tapi sesuai dengan kondisi aset tersebut. Gitu sih. Oke, baik. Jadi sesuai dengan appraisal dan kondisi tahun terkini ya di pasaran. Betul. Oke, Betul, betul. baik. Mudah-mudahan terjawab, Mas Tosio. Ada lagi? Atau ada yang ingin bertanya langsung? Saya mungkin boleh bertanya, Mas. Oke, siap-siap Pak. Siap. Ini sebetulnya pertanyaan apa dasar sih buat teman-teman UMKM juga. Yang kebanyakan mereka ini kesulitan dalam mengidentifikasi cara membuat laporan. Kan tadi banyak ada kas, neraca, laba rugi. Nah, kira-kira menurut Mas Arfian yang udah berpengalaman di pendampingan UMKM kuliner, kira-kira mana dulu nih yang harus dikerjakan? Kalau bagi yang awam ya, karena kan UMKM kita nih tadi tuh CEO tuh, CEO ya mulai dari belanja malah, mulai dari belanja, bangun tidur ya, besok hari ini besok kemudian kadang-kadang nggak ada belum belum bikin planning gitu. Nah, kira-kira dari sekian banyak laporan keuangan ataupun metode cara pelaporan, apa nih yang urgensi yang mereka harus buat dulu di awal, apalagi yang mereka sudah terlewat ya. Kira-kira yang mana Mas? Oke, Itu dulu nomor satu. oke. Oke, siap Pak. Jadi memang kalau secara urgensi ya, terkait laporan apa yang harus dibuat dulu untuk pengusaha. Yang memang pengusaha itu belum memiliki accounting, katakanlah gitu, dan mungkin masih merangkap beberapa bagian di usahanya. Nah, gini kalau kalau saran saya seminimal mungkin laporan yang harus kita miliki itu laporan transaksi harian, Mas. Jadi gini, contohnya walaupun itu sekedar hanya ditulis ya, walaupun sekedar hanya ditulis tangan, itu tidak masalah karena itu bisa menjadi acuan ke depan ketika kita mau menyusunnya. Walaupun itu sudah uh, katakanlah berjalan 2 tahun, 3 tahun, tapi kalau ada basic laporan harian itu otomatis itu bisa disusun ulang kayak gitu. Nah, contohnya gini, laporan basic harian itu tuh meliputi katakanlah kita mulai menyetorkan uang untuk usaha kita 5 juta. Nah, itu kita tulis saja setoran modal 5 juta. Baik itu di kertas maupun di Excel itu bisa, yang penting itu ada tulisannya. Kemudian katakanlah ada belanja bahan-bahan, ditulis gitu berapa, katakanlah 2 juta. Nah, itu ditulis juga 2 juta. Nah, dari laporan-laporan itu yang memang kita katakanlah masih mentah ya itu ya laporannya belum kita susun menjadi laba rugi dan juga neraca itu nanti akan menjadi pegangan kita ketika kita membutuhkan laporan laba rugi dan neraca kayak gitu. Nanti misal dari owner itu belum mampu membuat sendiri, bisa kita sampaikan ke konsultan ataupun ke accounting untuk mengerjakan. Nah, karena sekarang kan banyak tuh freelance accounting, nanti tinggal kita sampaikan aja. Katakanlah, Kak, ini saya mau buat laporan keuangan, tapi tahun kemarin itu apakah masih bisa? Nah, biasanya kalau dari saya sendiri ya pengalaman saya sendiri itu kita akan tanya data transaksinya ada atau enggak gitu. Walaupun itu sekedar hanya tulisan tangan, hanya sekedar oral biasa, yang penting itu menjelaskan dari ringkasan-ringkasan transaksi yang sudah kita lakukan di setiap harinya gitu.
Nah, itu basic awal banget. Karena kalau kita tidak memiliki itu, sudah jujur sudah hopeless lah buat membuat laporan keuangan karena kita tidak tahu eh, alurnya di mana kemarin untuk transaksinya. Itu sih ya Pak yang paling Oke, penting baik. menurut saya. Oke, Mas. Berarti sesegera mungkin ya kita tulis ya. Segera Betul, mungkin sewaktu luang kita tulis. betul. Nah, Walaupun itu sekedar pemasukan dan pengeluaran, udah. Itu aja betul. yang Yang simpel nanti dulu kalau ya. kita ya, karena dari Siap, siap. situ biasanya kita bisa bikin laporan laba rugi dan neraca. Yang penting ada datanya itu. Nah, siap. Ini masih berkaitan nih Mas. Sebelum ke peserta, kan banyak nih UMKM tuh dia punya beberapa kriteria atau jenis produk ya. Meskipun dia bidangnya makanan. Contoh yang satu makanan basah, kemudian ada makanan kering. Kemudian ada diferensiasinya by dengan waktu. Ada yang diproduksinya harian, mingguan, bahkan ada yang by PO ataupun bulanan. Nah, ini gimana tuh Mas? Kita menyusun laporan keuangannya. Apakah dalam satu pembukuan, ya kan? Ya, bahkan bisa beda merek tuh. Ya, satu orang nih yang satu produksi. Oke, Atau itu digabungin biar kelihatan semua omset. Bahan bakunya tuh variasi tuh, karena bisa 3-4 kriteria produk. Nah, itu gimana tuh Mas? oke. Gini, kalau menurut saya ya Pak, kalau kita memiliki beberapa produk dan itu katakanlah sangat bervariatif untuk apa namanya, untuk jenis bahan-bahannya dan juga ketika memang itu produknya misal gini, katakanlah produk tersebut masih sama-sama sejenis ya, dalam artian hanya variasinya aja yang berbeda. Katakanlah misal keripik pisang tadi, keripik pisang itu hanya ada variasi keju, keripik pisang coklat dan sebagainya. Nah itu bisa kita jadikan satu kalau seperti itu, karena masih sama-sama keripik pisang. Nah yang kedua, ketika memang kita punya produk keripik pisang, kemudian kita juga ada produk katakanlah tadi minuman kemasan gitu ya. Nah, itu udah dua hal yang berbeda dan bahan-bahannya pun berbeda. Nah, itu lebih baik dipisahkan. Dipisahkan secara pencatatan. Jadi nanti ada dua pencatatan, yang keripik pisang sendiri, kemudian yang minuman kemasan itu sendiri. Nah, nanti ketika memang kita akhir bulan, kita rekonsiliasi, kita satukan, itu bisa kita satukan menjadi satu laporan gabungan namanya. Nah, itu nanti eh, yang kita mungkin ketika kita membutuhkan untuk laporan pajak ataupun laporan ke investor, kita bisa menggunakan di laporan gabungan tersebut. Namun, saran saya untuk basic pencatatan kita secara internal itu lebih baik kita pisahkan. Karena nanti untuk analisisnya juga lebih enak ketika kita pisahkan, Bapak. Jadi ketika kita membutuhkan apa namanya track record dari penjualan keripik pisang itu kita bisa lihat di laporan keripik pisang. Kemudian ketika kita membutuhkan track record dari penjualan minuman kemasan kita bisa lihat di laporan minuman kemasan. Cuma kalau secara eh, apa namanya keperluan mungkin pajak itu biasanya yang diminta adalah laporan gabungannya gitu. Gitu sih Pak. Intinya kita harus pisahkan pembukuan untuk internal, kalau untuk pajak nanti digabung di akhir bulan. Seperti Betul, itu ya. betul. Siap-siap. Oke, baik. Masih ada waktu sekitar 10 sampai 15 ke depan, 15 menit. Di sini ada pertanyaan. Eh, Bunda Nin ya. Bunda Nin mau bertanya langsung? Boleh open mic? Yap, Silakan. terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan seperti yang Pak Irul tahu, saya ada dua usaha, yaitu di bidang craft dan kuliner. Nah, kalau bidang kuliner saya udah, tapi ini yang masih di awang-awang adalah saya untuk menentukan HPP di bidang craft. Oke. Produknya apa, Nah, Bu? lanjutan, Rajutan. ya. Nah, Oke. jadi, misalnya saya membuat suatu membuat satu clutch gitu, itu memerlukan dua benang yang eh, apa beda warna. Nah, masing-masing itu satu gulung. Nah, sedangkan di masing-masing satu gulung itu tidak habis.
yang satu itu mungkin terpakai hanya 8, misalnya kita ambil bobot benang itu 100 gram. Nah, di benang yang satu itu saya gunakan misalnya 80 gram. Tapi di benang yang kedua saya hanya menggunakan 50 gram. Nah, tapi saya tuh kalau dalam menentukan HPP itu selalu saya bilang benang itu habis satu gulung. Nah, Oke. terus itu saya kan bagaimanapun juga harus menghitung tenaga. Nah, tenaga itu biasanya saya suka hitungkan ambil 100% dari bahan yang saya pakai. Itu bagaimana? Oke, ini berarti case-nya eh, kita baru menentukan ini ya Bu, menentukan HPP-nya ya, menentukan harga jualnya gitu kan. Belum kita Ya, jualan, belum kita produksi. ya, Oke. Oke, berarti kalau case-nya seperti itu, yang pertama ketika kita mau membuat rajutan itu, otomatis kita ada beberapa bahan baku ya. Tadi ada ya, benang A, benang B, dan juga mungkin pernak-pernik dan sebagainya. Nah, semua bahan itu harus kita rincikan, Bu. Harus kita rincikan. Jangan kita hanya tulis benang saja bahannya, tapi harus ada benang A, benang B, dan sebagainya. Nah, tadi ketika kita hanya memakai benang A, katakanlah cuma 80 gram atau berapa itu, nah maka yang kita tulis juga harusnya 80 gram. Katakanlah gini, misal kita beli benang A itu 10.000 ya, dalam ya, berat 100 gram, misal 10.000. Jadi kalau 80 gramnya kan berarti 8.000 tuh. 8.000. ya, Nah, jadi yang kita tulis itu harusnya 8.000, bukan 10.000. Seperti itu. Karena nanti ketika real kita produksi, otomatis sisa bahan itu kan kita pakai lagi tuh. Bisa kita pakai lagi. Nah, itu jangan sampai kita anggap sebagai biaya, karena sebenarnya itu belum kita keluarkan. Karena yang kita keluarkan hanya 80 gram. Seperti itu. Jadi, biar nanti hitungannya akurat dan juga mungkin harga jual produk kita itu bisa kompetitif, makanya harus kita rinci setiap bahan bakunya. Jangan sampai ketika kita beli tadi benang 10.000 100 gram, cuma secara realnya itu kita hanya pakai 80 gram, kita akui semuanya 10.000 itu. Nah, itu jangan. Jadi harus kita akui 8.000-nya saja. Nah, nanti di benang kedua juga sama. Ketika itu memang hanya membutuhkan beberapa gram saja, ya kita input sesuai dengan harga satuannya dari per gramnya itu berapa. Gitu sih. Terus untuk apa namanya tadi apa yang kedua tadi Bu? Selain benang, sorry. tenaga untuk merajut. Oh iya, tenaga ya. Nah, Ya, tenaganya itu diambil 100% dari harga bahan. ya, Nah, itu juga sebenarnya sedikit keliru sih Bu, karena tenaga itu harusnya kita akui biayanya sesuai dengan output produksi kita. Jadi gini, katakanlah dalam satu hari itu satu orang ya, ini katakanlah kita pakai satu orang tenaga saja. Satu orang tenaga itu dia bisa memproduksi 100 rajutan. 100 rajutan. Nah, dari dari upah tenaga itu per harinya itu 100.000 misalnya katakanlah. Nah, jadi cara kita menghitung biaya tenaga kerja kita yaitu dari upah 100.000 itu kita bagi dengan berapa output produksi kita. Jadi tadi outputnya 100 pieces, 100 rajutan dan harganya upahnya 100.000. Jadi per apa namanya per rajutan itu HPP-nya biaya tenaga kerjanya cuma 1.000 kayak gitu ya Bu. Udah ada gambaran belum? Jadi gini, saya ulangi ya. Uh, upah tenaga kerja itu 100.000. Nah, ya, sedangkan output produksi yang bisa dihasilkan itu 100 rajutan. Nah, ya, makanya setiap rajutan itu nilainya Rp1.000 untuk biaya tenaga kerjanya. Nah, nanti kalau upahnya itu ternyata 200.000, berarti satu rajutan itu Rp2.000. Seperti itu. Jadi jangan kita bebankan 100% dari bahan baku itu jangan, karena nanti hitungannya tidak tepat kalau seperti itu. Gitu sih, Bu. ya, cukup. Terima Masih kasih. ada yang... Oh ya, oke. Siap-siap. Ya, alhamdulillah tuh dapat dapat pengetahuan baru, terutama di bidang jasa itu Mas ya, kan jasa itu. Lebih ke manufaktur sih itu, Pak. Kalau Manufaktur ya. craft. Ya, Oke, baik. manufaktur
cuma di non kuliner. di non kuliner. Mm-mm. Oke, baik Mas. Ini ada pertanyaan dari Mm-mm. Ibu Desti. Eh, izin bertanya, bagaimana membuat laporan yang produknya dijual, produk dijualnya stoknya masih di kebun. Jadi Ibu ini memproduksi bahan baku dari teh telang. Jadi contoh produk saya talas dan Hmm. singkong yang saya panen sesuai dengan permintaan pesanan dari pelanggan, minimal pemesanan 50 kilo setiap pemesanan. Nah, ini gimana yang bahan bakunya masih di kebun gitu Mas ya. Itu bagaimana cara membuat laporannya? Ya, silakan. Oke, berarti contohnya talas dan Talas. singkong. Oke, yang saya panen sesuai dengan permintaan pesanan ya. Jadi belum panen Bagaimana ya. cara? Kenapa? Jadi dia berdasarkan pemesanan yang masuk. Ya, contoh misalnya yang masuk minta 50 kilo ya, Mm-mm. 50 kilo keripik gitu ya. 50 kilo yang menggunakan bahan baku dari talas dan singkong tersebut. Nah, itu gimana tuh kan? Sementara kan bahan bakunya masih ada di kebun ya. Itu bagaimana membuat laporan? Oke, jadi gini kalau terkait membuat laporan keuangannya ya, walaupun itu berdasarkan pesanan, cuma kita tetap apa ya? Kita tetap catat pengeluaran itu berdasarkan waktu transaksinya, Pak. Jadi ketika memang itu belum kita produksi, belum terjadi, berarti di laporan keuangan tidak usah kita catat terlebih dahulu. Jadi misalnya contoh tadi ya dari talas singkong ataupun mungkin saya sederhanakan keripik singkong itu juga ya, keripik singkong, tapi saya jualannya berdasarkan pesanan. Nah, misal sekarang belum ada pesanan. Kemudian 2 hari lagi ternyata saya ada pesanan keripik singkong 50.000. Cuma singkongnya sendiri saya nanam sendiri. Saya nanam sendiri dan juga apa namanya produknya saya produksi ketika memang sudah ada pesanan itu. Nah, nanti di laporan keuangan kita tetap harus catat apa namanya. Yang pertama jelas produksi dulu. Produksi kita ambil katakanlah singkong yang masih ada di kebun itu ketika memang kita apa namanya tanam sendiri, itu pun sebenarnya kita harus bebankan juga biaya penanamannya kayak gitu ya. Nah, biaya penanamannya kan otomatis sudah kita keluarkan sebelum ada pesanan itu, karena otomatis singkongnya kan juga harus menunggu beberapa waktu panen gitu ya. Nah, itu makanya kita harus catat juga penanamannya itu, dan juga ketika kita produksi, kita ambil singkongnya dari kebun. Nah, itu baru kita eh, apa namanya akui HPP-nya, sebesar singkong yang kita pakai untuk produksi produk tersebut. Jadi tidak semuanya ya, tidak semua biaya penanaman itu kita kita masukkan, karena kan belum tentu semua singkong yang ada di kebun itu kita ambil semuanya, cuma beberapa aja sesuai dengan permintaan dari pelanggan gitu. Jadi tetap tetap kita catat, cuma kita harus sesuaikan dengan jumlah yang kita pakai seperti itu. Oke. Berarti tadi ada tambahan ya dari biaya perawatan kebun ya? Betul. Itu kalau kita nanam sendiri loh Pak. Cuma kalau kita Iya, ya. ambil dari katakanlah dari petani, berarti ya kita taruh aja langsung harga belinya gitu. Harga beli dari petani berapa? Oke, baik. Terima kasih. Mungkin di Ya. sesi pertanyaan ini satu lagi ya, sebelum kita ke sesi pertanyaan selain keuangan. Di sini ada pertanyaan tambahan dari Ibu Lia. Jika dipisahkan pembukuan yang beda produk, apakah untuk laporan yang masuk ke banknya harus beda juga? Itu gimana, Mas? Oke, ini berarti yang tadi ya Produk, terkait yang apa namanya ya, dua produk yang berbeda tadi ya. ya Ya, bisa betul, lebih dari Mas. satu. Oh, siap siap siap. Jadi gini untuk apa namanya pemisahan itu Bu. Jadi untuk pemisahan itu bisa kita lakukan dengan cara yang pertama kita membuat dua Excel yang berbeda, dua file yang berbeda ya tadi sesuai yang saya jelaskan tadi untuk apa namanya untuk Excelnya. Jadi itu bisa dibuat dua file. Nah nanti yang pertama ketika memang itu dalam
satu bank yang sama, dalam satu rekening yang sama untuk dua produk itu, berarti nanti cukup kita tulis saja untuk banknya, itu berarti kita di keterangan, Bu, di keterangan itu kita masukkan saja untuk katakanlah misal penjualan keripik pisang. Nah, nanti berarti otomatis kita memiliki dua keterangan ya, untuk penjualan keripik pisang dan juga penjualan minuman kemasan. Nah, juga nanti kasnya juga sama, kasnya juga seperti itu. Ketika kita keluarkan untuk keripik pisang, berarti kita tambahin aja keterangan untuk keripik pisang. Juga kita kalau keluarkan untuk minuman kemasan, kita juga tulis untuk minuman kemasan. Nah, jadi tetap secara saldo kas ataupun bank itu tetap jadi satu, cuma secara keterangan itu nanti berbeda. Jadi nanti output dari laporan laba rugi dan juga neracanya itu berbeda. Nah, itu yang poin pertama. Kemudian poin kedua, bisa kita jadikan satu file saja. Jadi yang apa namanya, keripik pisang itu satu file, keripik pisang dan juga minuman kemasan itu jadi satu file. Yang membedakan hanya laporan di laba rugi dan juga hanya di laporan penjualan dan juga di laporan laba ruginya. Gini, contohnya kita punya tadi file, sebentar saya tunjukkan. Kita punya file laporan keuangan, service. Nah, ini kita punya file ini, kita cukup satu saja filenya, nggak apa-apa. Untuk opsi kedua ya nih, filenya satu saja. Kemudian tetap saldonya kita tulis di sini satu saja. Nah, ketika kita mengeluarkan mengeluarkan biaya-biaya yang berhubungan dengan keripik pisang, katakanlah ya, keripik pisang itu kita tulis, kita tambah dengan di sini keterangannya keripik pisang gitu. Untuk produk keripik pisang. Nah, nanti ketika di sini sudah kita pisah-pisahkan, nah barulah di di omsetnya ini kita buat dua file. Jadi nanti kita tambah lagi omset untuk keripik pisang dan juga sendiri sheet untuk omset minuman kemasan. Nah, yang kedua, nanti di laporan laba rugi juga sama. Laporan laba rugi ini kan bisa kita pisahkan juga, laba rugi untuk keripik pisang dan juga laba rugi untuk minuman kemasan. Nah, nanti terkait penjualannya ini sudah berbeda. Penjualan untuk keripik pisang, kemudian di sheet berikutnya untuk penjualan minuman kemasan, biayanya juga sama, kita pisahkan nanti di sini, dan juga sampai dengan labanya juga kita pisahkan. Nah, makanya ini kalau misal banknya sama dan juga cashnya sama, itu saran saya tetap dijadikan satu file saja, cuma laba ruginya dipisahkan gitu. Cuma kalau 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 banknya berbeda, cashnya berbeda, itu bisa dipisahkan filenya. Jadi ada dua Excel nanti seperti itu. Oke, Oh cukup iya iya jelas. iya. Iya jelas. Iya, terima kasih. Jadi Siap, Bu, boleh sama-sama. satu akun bank, boleh lebih dari satu akun bank gitu ya, Mas ya. Biar lebih Iya, benar. Oke, teman-teman, pertanyaan mungkin terakhir dari Mas siapa nih? Sebentar. Mas Ardi Wahidin. Nah, ini terkait laporan pajak. Mas, ini bagaimana untuk laporan pajak apa saja yang harus disiapkan? Ini untuk UMKM perorangan ya? Ya, silakan Mas. Untuk perorangan berarti Pak? Ya, Apa udah berbadan hukum, CV, PT? yang perorangan dulu mungkin. Oh ya, yang perorangan. Jadi kalau terkait pajak perorangan, gini Pak, sebenarnya untuk usaha ini kan dia masuknya ke peredaran bruto ya, pendapatan kita. Jadi nanti setahu saya untuk tahun ini tuh masih ada berlaku ketika omset di sini ya, ketika omset itu penjualan ini, ketika penjualan di sini itu masih di bawah 500 juta,
itu kita masih dibebaskan untuk pembayaran pajak. Nah, cuma kalau pelaporan pajak tahunan itu tetap harus kita lakukan. Jadi setahun sekali. Kalau laporan pajak perorangan itu setahun sekali. Nanti kita masuk di DJP online, kita gunakan NPWP kita, NPWP pribadi kita, kemudian kita unduh formulir untuk pengisian SPT. Nah, dalam mengisi SPT itu, nanti kita harus mencantumkan ini, laporan usaha kita, laporan peredaran bruto kita. Jadi lebih simpel lagi kalau perorangan, kita cukup melampirkan laporan peredaran bruto. Jadi gini, contohnya bulan Januari kita penjualan omsetnya 500.000 misalnya. Kemudian Februari itu 300.000. Kemudian Maret itu 5 juta. Dan lain sebagainya, nanti di total sampai Desember itu berapa. Nah, itu yang harus kita lampirkan, kita tanda tangani di situ, kita scan. Nah, nanti kita upload bersamaan dengan laporan SPT yang kita isi itu. Jadi kalau laporan keuangan itu sifatnya, laporan pajak itu sifatnya tahunan. Tahun sekali nanti kita lapor di KPP bisa ataupun di DJP online. Nah, batas untuk pribadi, untuk SPT pribadi tahunan itu bulan Maret, Pak, Bu. Jadi usahakan jangan sampai melebihi bulan Maret, tanggal 31 Maret, karena nanti kalau lebih, itu otomatis akan kena denda 100.000 ya per telat lapornya gitu. Jadi Maret, kalau misal 2024 ini berarti nanti maksimal lapornya di Maret 2025. Seperti itu. Ya, baik Mas. Kalau untuk format laporan berarti cukup di omset ya? Omset ya, sorry Ya. ditambah Pak. Maksudnya ini laporan laba rugi neraca ditambah dengan omsetnya. Omsetnya tapi per bulan. Per bulan. Pencatatan kan itu. Karena masih termasuk pencatatan, jadi bisa itu omset aja. Ya. Oke, baik. Saya rasa cukup ya teman-teman. Sudah menjelang pukul 3. Terima kasih Mas Arfian atas ilmunya. Saya rasa sangat bermanfaat sekali dan saya juga merasakan ilmu baru nih di sini. Ya, jadi mudah-mudahan tidak hanya sekali ya pertemuannya ya Mas ya. Siap-siap. Saya harapkan kita Insya ada Allah, pertemuan berikutnya yang mungkin lebih dalam, yang lebih ke case-case yang lebih aplikatif ditemukan di lapangan. Oke, tadi yang bertanya mengenai rekaman, ya saya mungkin dari panitia, mohon izin nanti akan kami share juga untuk sesi ini di link YouTube, ya, link YouTube KPMI Bogor .tv. Yang mohon izin dari dengan pemateri, ya mungkin teman-teman juga nanti boleh lihat rekamannya. Terus kemudian untuk materi yang akan dibagikan, insya Allah akan kami share melalui WA pribadi. Ya, oke. Sebelum kita tutup, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir dari teman-teman KPMI Bogor dan teman-teman dari UMKM Kelas Jawa Barat. Ya mudah-mudahan ya mungkin ya jika sebelumnya laporan keuangan ini terasa rumit, ya semoga setelah materi hari ini Bapak Ibu bisa melihat bahwa dengan langkah-langkah sederhana tadi kita bisa mulai mencatat ya. Yang penting mencatat dulu ya Mas ya. Kemudian kita kelola keuangan bisnis ini dengan lebih efektif. Ya, jika ada hal-hal yang masih ingin ditanyakan ya teman-teman, terutama yang UMKM kelas nanti bisa boleh japri saya. Kita akan lebih intens di kelas. Terima kasih atas partisipasi dan semangat belajarnya teman-teman yang luar biasa. Kita ketemu lagi di webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ilmunya ya, Coach. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas.